to the point saja. Oke, siap. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Anies di Provinsi Bengkulu. Mungkin ini bukan pertama kali Pak Anies ke Provinsi Bengkulu, karena Pak Anies ini juga teman dekat gubernur kita ya. Tolong Pak dibisikin temannya supaya kerja. Langsung aja Pak ya. Bapak calon presiden. Namanya siapa? Saya harus memperkenalkan dulu. Nama saya Ari Nigara. Ari. Ya. Boleh silakan Pak. Bapak calon presiden yang mengusung surat keterangan membawa isu perubahan. Ada satu program dari Pak Jokowi, saya sebut saja namanya, tentang IKN. Bapak secara tegas, jika Bapak terpilih, ibu kota bakal tetap di Jakarta dan IKN Bapak tidak lanjutkan. Menurut saya itu tidak selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. IKN menurut saya adalah gerakan perubahan dan ide tentang perubahan. Memindahkan ibu kota adalah suatu perubahan menurut saya. Karena kita mengimpikan kalau di Amerika Serikat ada Washington DC, ada New York sebagai pusat ekonomi di Australia dan negara-negara maju, selalu ada ibu kotanya dan ada satu kota yang fokus terhadap ekonomi. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi ingin melakukan hal yang sama dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tapi Bapak tidak ingin melanjutkan dan tetap ibu kota kita di Jakarta. Menurut saya itu selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. Mungkin itu saja Bapak, bisa ditanggapi, nanti saya juga bisa menanggapi. Terima kasih. Begini, tadi kita mendengar ada guru-guru yang belum diangkat. Kita ingin membangun kualitas manusia Indonesia, dan itu artinya gurunya harus disejahterakan. Kita mendengar tadi di sini baru 7% anak-anak kita yang bisa sampai ke perguruan tinggi, dan itu artinya kita harus menambah bangku sekolah. Oke? Terus kemudian kita lihat puskesmas kita jauh dari merata. Masih banyak kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia yang belum punya puskesmas. Okay? Sekarang kita punya uang nih. Uang kita terbatas. Dengan uang terbatas itu mau dipakai untuk apa? Untuk anak-anak kita bisa bersekolah sampai selesai, untuk membangun puskesmas di semua kelurahan, untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer, atau mau dipakai untuk membangun istana yang dinikmati oleh aparat negara. Yang nanti akan tinggal di kota itu adalah aparatur negara, baik aparatur sipil maupun aparatur pemerintah, bukan rakyat. Pertanyaannya, kita uangnya lagi berlebih atau uangnya lagi kurang? Kalau uang kita itu berlebih, maka kita bisa taruh pada hal-hal yang bukan primer. Kita ini yang primernya saja belum selesai. Lihat stunting. Kenapa? Kita tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk gizi bagi ibu hamil. Kita tidak mengalokasikan anggaran yang cukup bagi anak-anak usia prasekolah. Padahal itu menentukan gizi ke depan. Jadi bukan soal IKN tidak setuju. Hari ini kita memiliki kebutuhan yang urgen. Saya pernah ketemu seorang ibu, usianya 80 lebih. Dia menceritakan bahasa ibu. Ya, Bung Arif unik, dia katakan gini, Pak Anies, saya di rumah masih punya tanggungan. Anak-anak saya masih harus kuliah. Anak-anak saya punya motor yang motornya saya pada kredit. Kebutuhan rumah saya masih ngepres. Saya tidak punya tabungan. Malah saya sekarang ini statusnya ngutang. Jadi rumah kami itu punya utang untuk rumah, punya kredit, anak-anak masih sekolah. Kemudian ada yang bilang, Bu, bikin rumah baru yuk di sana. Mau nggak? Saya bilang, loh, bagaimana saya menjelaskan saya beli rumah baru, bikin rumah baru, ketika rumah saya sekarang saja saya masih ngutang dan masih ada urusan yang belum saya selesaikan. Okay? Dia tidak ngomong IKN, dia bilang analogi. Jadi
bukan soal pindah ibu kota yang harus ditentang, tetapi apakah hari ini urusan mendasar kita sudah diselesaikan? Dan bila ada alokasi anggaran 400 triliun ke sana, bayangkan kalau 400 triliun itu untuk rumah sakit, harus untuk guru honorer, untuk bangun sekolah, untuk uang kuliah bisa lebih murah karena dialokasikan subsidi lebih banyak perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Rakyat banyak merasakannya, bukan hanya aparatur pemerintah. Jadi kita mau yang simbolik atau yang substantif? Ini simbolik ya, tapi yang substansinya belum selesai. Menurut saya bereskan dulu yang mendasar. Sesudah itu baru kita bicara yang lebih simbolik. Apa, biar puas, kasihan. Kasihan, Pak. Biar puas. Bapak kan bilang bahwa negara kita Jawa sentris. Kita bicara tentang Jawa sentris. Langkah konkretnya apa? Saya koreksi dulu. Justru saya tadi tidak mau menyebut Jawa sentris. Tapi tidak. Saya katakan, kenapa? Di Jawa pun punya masalah. Cuman bedanya orang Jawa nggak bisa bilang salah Jawa. Oke, kalau di luar Jawa bisa. Ya, tapi di Sumatera ini kerasa salahnya, Pak. Nah, sekarang kita teruskan sedikit ya. Karena itu di Jawa yang miskin pun dapat kesempatan. Seperti juga di Sumatera, cuman yang lebih banyak sekarang itu. Jadi, bila kita ingin tidak Jawa sentris, maka bangun kota-kota baru di seluruh Indonesia yang lebih besar. Bukan satu kota. Bayangkan, saya beri contoh nih, 40 kota lebih di Indonesia. Statusnya kota kecil, transportasi umum tidak ada. Kalau anggaran itu dibangun untuk semua kota, semua merasakan. Sekarang saya beri contoh, Anda bangun satu tempat, oke, mau di Sumatera, mau di Papua, ataupun di Jawa. Siapa yang membangun? Kontraktornya dari Jakarta. Coba Anda cek. Pemilik lahan-lahan itu memang dari Bengkulu, tidak ada. Pemiliknya dari mana? Dari Jakarta. Lokasinya di sana. Siapa yang punya lahan itu? Orang Jakarta. Siapa supplier pasirnya nanti? Dari Jakarta. Orang-orang dari Jakarta yang akan mengerjakan, bukan orang dari lokasi itu. Tenaga kerja. Siapa yang akan bekerja di sana? Dari luar tempat itu. Yang dibutuhkan bukan kota, yang dibutuhkan di Kalimantan justru jalan antar kota yang baik, rel kereta api antar kota yang baik, fasilitas air minum di kota-kota di seluruh Kalimantan. Itu yang dibutuhkan, bukan satu titik maju berkembang yang timpang dengan daerah lain yang ada di tempat itu. Nah, gedung-gedung yang sudah dibangun sekarang, ketika Bapak nanti insya Allah jadi presiden, dapat amanah jadi presiden, bagaimana gedung-gedung sudah dibangun ini? Gedung-gedung itu akan dipakai oleh siapa? Oleh pejabat. Pejabat. Kenapa uang kita besar-besaran dibuang untuk pejabat? Kita lagi butuh uang kita dipakai oleh rakyat. Terus mau diapakan gedung-gedung itu, Pak? Bukan. Kalau gedung itu dibangun untuk rakyat kecil, kita setuju. Tapi gedung sekarang ya, kita bilang sama guru honorer, kami tidak punya uang cukup untuk mengangkat Anda. Di saat yang sama, kita membangun sebuah istana yang megah. Bagaimana Anda menjelaskan kepada rakyat? Tapi bagaimana mekanisme Bapak untuk tidak melanjutkan IKN? Sedangkan pemerintah sekarang kan sudah menempatkan fondasi-fondasi hukumnya untuk presiden selanjutnya meneruskan. Mekanisme Bapak untuk membatalkan IKN itu gimana? Nah, jadi Anda sudah paham kan bahwa itu tidak prioritas. Sudah itu tidak prioritas. Ya. Caranya gimana? Enggak, saya kasih kesempatan supaya tuntas ya. Itu tidak dikasih, itu tidak bisa dilanjut, bukan dilanjutkan. Itu ada tidak prioritas. Maka yang dikerjakan apa? Anggaran yang ada dipakai untuk yang prioritas. Yang ini bisa dikerjakan pada waktunya. Ketika kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, yang dasar aja nih. Bagaimana Anda menjelaskan pada guru-guru itu? Bagaimana Anda menjelaskan pada daerah-daerah yang belum punya puskesmas? Ketika pada saat mereka tidak punya anggaran, kita justru membangun sebuah bangunan besar untuk para penyelenggara negara, bukan rakyat. Itu sama seperti begini kira-kira ya. Di Bengkulu, sekolahnya masih pada rusak, belum direnovasi, sekolahnya kurang, lalu dinas pendidikannya membangun gedung baru untuk pejabat di dinas pendidikan. Oke, apa yang terjadi?
Gak adil. Menurut kami prioritaskan rakyat kebanyakan, baru fasilitas untuk penyelenggara negara. Cukup, saya rasa di situ. Makasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya, diskusinya lebih tepatnya. Saya mimpikan bahwa 3 calon presiden juga bisa tampil seperti Pak Anies, bawa soal gagasan, bukan hanya sekedar jilat-jilatan saja di panggung formal. Terima kasih Pak. Siap. Thank you, Ari. Terima kasih. Jadi kalau diskusi begitu harus dituntaskan. Kalau tidak seakan-akan nanti tidak mau dituntaskan. Siap. Terima kasih Bung Ari. Mana Bung Ari itu? Terima kasih Pak. Gimana Pak Anies kesannya dari 4 pertanyaan itu? Kesannya diskusinya tadi, apa benar atau tidak? Ya, gini teman-teman. Urusan yang ada di Indonesia ini harus bisa didiskusikan secara terbuka. Siap, Pak Anies. Saya termasuk yang ingin agar tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat di negeri ini. Siap. Tidak boleh ada rasa takut. Dan saya katakan ini bukan karena saya sedang jadi calon presiden. Ketika saya bertugas sebagai gubernur, Anda boleh cek betapa banyak ungkapan-ungkapan tak patut yang dikirimkan pada gubernur. Apapun itu, tapi saya tidak pernah sekalipun membawa mereka ke laporan polisi, sama sekali tidak pernah, dan tidak pernah mempersoalkan. Kenapa? Ya itu adalah hak rakyat untuk mengungkapkan, dan biarkan nanti publik menilai. Contoh nih, Bung Ari mengkritik, saya menjawab, biarkan publik di sini menilai mana argumen yang lebih masuk akal. Nah, dengan cara begitu, apa yang terjadi? Inilah yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya saya katakan, selama proses kampanye ini seharusnya yang kami kerjakan, kami siap untuk ditanya apa saja. Siap. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Teman-teman, seperti yang kita inginkan ke depan, bagaimana pemimpin kita itu mampu berdialog, mampu menjawab persoalan, dan mampu mengimplementasikan gagasan. Kita berharap ke depan bisa bertemu lagi dengan Pak Anies di Bengkulu dalam konteks dialektika yang lebih tajam nantinya ketika dia sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Jadi teman-teman, begini, saya ingin memberikan hadiah buku. Siap. Untuk 4 orang penanya tadi silakan maju ke depan. Erni, Arca, dan Monisa dan Ari Negara silakan, berempat penanya tadi silakan cepat aja geraknya untuk penyerahan buku dari Pak Anies yang sudah ditandatangani secara langsung. Makanya coba pasin lagi tuh pertanyaan. Siapa? Tanya si Alok tuh.